Haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita ada di menara doa. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita percaya hadiratnya, kuasanya bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Mari sama-sama kita bawa yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Dan pagi hari ini kami datang bawa hati kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Lawatanmu terus mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau melawat setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, di rumah-rumah, dimanapun mereka berada. Kami semua bersama-sama mengangkat tangan memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hadirat-Mu melawat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari sama-sama bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih, kami menyembah-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, Raja segala raja yang berkuasa, Yesus. Kami puji Engkau selamanya Tuhan. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu.
Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Yesus, kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan bagi-Mu. Kau yang layak disembah selamanya. Kami bawa
sembah kami kepadamu Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Dia, saudara. Oh, kami sembah Yesus, kami angkat tangan memuji-Mu. Engkau baik, ya Tuhan. Kami bawa hati kami menyembah-Mu, Tuhan. Ya Allah, kami sembah, kami puji Yesus. Oh, haleluya. Sembah Dia, saudara. Angkat suaramu sembah Tuhan. Kau yang layak disembah, layak dipuji selama-lamanya. Mari terus sembah Dia, saudara. Mari alami kasih-Nya. Oh, alami jamahannya. Oh, Dia hadir. Oh, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Shandara la bala 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 bala. Oh,
Mari alami kasihnya saudara mengalir di tempat ini. Mari alami saudara, kasihnya mengalir, kasihnya memenuhi. Biarlah segala yang bernafas datang memuji Tuhan. Biar setiap kami membawa hati kami memuji dan menyembah-Mu ya Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan saudara. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya mari sorakan sama-sama, haleluya. Katakan lebih lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah, selamanya Kau hebat, Kau hebat bagiku.
Kami bersyukur Tuhan, di penghujung tahun ini Bapa, Engkau masih senantiasa memberkati bangsa kami. Engkau senantiasa memberikan keamanan atas negeri kami Tuhan. Engkau senantiasa mencurahkan kebaikan-Mu atas bangsa kami. Bapa, tetaplah anugerah-Mu turun atas negeri kami, mulai dari Papua sampai ke Aceh. Biar senantiasa anugerah-Mu berlimpah-limpah atas negeri kami. Tetaplah di sepanjang tahun ke depan Tuhan, di tahun 2023. Kami tetap meminta perlindungan, tetap memohon anugerah-Mu Tuhan. Sehingga segala sesuatu apa yang kami lakukan di tahun 2022, Tuhan, kami akan mempersiapkan segala sesuatu untuk di tahun 2023 ini Tuhan. Biarlah bangsa ini siap menghadapi setiap masalah. Biarlah bangsa ini siap menghadapi setiap kegelapan yang akan melanda negeri ini Tuhan. Tetapi karena terang-Mu Tuhan senantiasa menyinari bangsa kami, sehingga Engkau senantiasa membukakan jalan itu bagi bangsa kami. Khususnya dalam hal masalah resesi, masalah ekonomi dan masalah apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan telah campur tangan atas bangsa kami. Di dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna atas bangsa ini Tuhan. Berkati Tuhan Presiden kami Bapak Jokowi. Tetaplah sehat senantiasa atas setiap kinerja yang hamba-Mu percayakan padanya. Tetaplah sehat atas seluruh baik para kabinet kementerian. Biarlah di sepanjang tahun 2023 ke depan Engkau memberikan hikmat lebih lagi di dalam membawa negeri ini untuk memberikan kontribusi mereka, kinerja mereka ke hal-hal yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau senantiasa menjaga negeri ini dalam setiap apapun. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kelimpahan, Engkau memberikan sesuatu hal jalan keluar bagi negeri ini Tuhan. Semuanya oleh karena campur tangan Tuhan. Kami tetap bersyukur dan berterima kasih semua oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, di hari ini juga kami juga bersyukur atas setiap para pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan anugerahkan. Bapak, kami meminta campur tangan Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang Tuhan letakkan bagi kami, di atas kami Tuhan. Di hamba-Mu Pak Niko dan wakil-wakilnya, dan ketiga wakil dan hamba-Mu Tuhan Pak Geda dan ketiga wakil yang Tuhan percayakan. Diberkati mereka dengan kesehatan, diberkati mereka dengan kekuatan. Biarlah visi misi yang Tuhan letakkan jadilah atas setiap mereka untuk tahun-tahun ke depan. Engkau memperbesar kapasitas roh mereka. Engkau memperbesar setiap kemampuan mereka di dalam melayani umat-Mu Tuhan, dan di dalam melayani Engkau juga Tuhan. Tambah Tuhan di dalam pesan-pesan yang Tuhan letakkan bagi hamba-Mu, dalam pesan-pesan yang Tuhan letakkan bagi hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Neko dengan kesehatan. Berkati dengan umur yang banyak sekalipun dia di masa tuanya, ia menikmati atas apapun yang Tuhan berikan dalam kelimpahan-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang Engkau nyatakan dalam pesan-pesan-Mu Tuhan, Engkau mempertajam atas setiap pesan-Mu Tuhan di tahun 2023 ke depan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami mempercayakan semuanya ke dalam tangan sebab Engkau menggenggam hati hamba-Mu Pak Niko. Engkau juga menggenggam hati hamba-Mu Pak Gede Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai para hamba-hamba-Mu Tuhan, yang senantiasa melekat kepada-Mu, yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang senantiasa Engkau mempercayakan atas setiap visi ya Tuhan meletakkan untuk bangsa ini. Terima kasih Bapa, kekuatan mereka itu berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah semuanya kami serahkan, baik hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami juga menyerahkan juga bangsa ini juga dalam tangan-Mu. Semuanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan, di dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, ini hormat kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, hebat bagiku.
Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang besar dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh berada di penghujung tahun 2022. Sepanjang tahun ini Engkau boleh sertai kami dengan luar biasa Tuhan. Kami tidak pernah dibiarkan sendiri oleh Tuhan, tapi Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kami, selalu memimpin kami dan menyertai kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepada Tuhan kembali untuk kami mau dikuatkan oleh Tuhan lewat setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal dan puji Tuhan kita boleh berada di penghujung tahun 2022 dan kita akan memasuki tahun 2023. Nah, untuk memasuki tahun 2023, sekalipun banyak prediksi yang tidak baik yang boleh kita dengar, tapi kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal yang 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 27, Tuhan Yesus memberikan satu ilustrasi bagi setiap murid-muridnya pada waktu itu untuk bagaimana kita memiliki dasar yang kuat di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, tahun-tahun yang kita jalani adalah tahun-tahun yang tidak mudah. Tahun-tahun yang sulit, yang sukar. Tapi kita disertai oleh Tuhan, kita disertai dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 119 berkata bahwa firman Tuhan itu pelita buat kaki kita dan terang buat jalan kita. Nah, firman ini yang akan menuntun kita. Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-24, katakan gini, bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan ayat yang ke-26 katakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Orang yang bijaksana dan orang yang bodoh, ada perbedaan di sini. Sama-sama mendirikan rumah, tetapi orang yang bijaksana itu mendirikan rumah di atas batu, sementara orang yang bodoh itu mendirikan rumahnya itu di atas pasir. Nah, apa ciri orang yang bijaksana? Dikatakan di sini bahwa orang yang mendengar perkataanku, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang mendengar juga tetapi tidak melakukan. Nah, waktu kita mendengarkan firman Tuhan yang kita dengar itu bukan hanya sekedar mendengar. Tapi kata yang dipakai di dalam Alkitab adalah kata aku. Aku artinya belajar, meneliti, menyelidiki. Jadi waktu dalam tahap kita mendengarkan firman Tuhan, di situ kita belajar. Waktu kita belajar firman Tuhan, itu seperti orang yang sedang membangun dasar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat orang membangun gedung yang tinggi, gedung-gedung yang beberapa lantai itu mereka terlebih dahulu akan merancangkan dasar yang kuat. Bertahan atau tidaknya sebuah bangunan itu terletak pada dasarnya. Itu tergantung dasar yang dibangun. Nah, orang yang membangun dasar, orang-orang bangunan yang membangun dasar, mereka tidak membangun dasar dalam satu malam, atau mereka tidak membangun dasar dalam satu hari, satu bulan. Tapi untuk satu gedung atau satu rumah yang kokoh, dasar yang dibangun itu bahkan tahunan. Nah, gunanya adalah apa? Ketika datang goncangan atau apapun, itu tidak membuat rumah itu cepat roboh atau cepat rusak. Nah, demikian juga dengan setiap kerohanian kita. Waktu kita mau memasuki tahun 2023,
dikatakan bahwa orang-orang berkata bahwa tahun 2003 itu 23 adalah tahun yang gelap. Ini dunia mengatakan hal ini. Tapi kita adalah anak-anak terang, kita adalah orang-orang yang hidup di dalam terang. Firman Tuhan itu menguatkan kita. Tuhan Yesus sudah katakan kepada kita beberapa tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, bahwa setiap orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya, dia adalah orang bijaksana yang membangun rumahnya, membangun kehidupan kerohaniannya itu di atas dasar yang kuat atau di atas batu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita membangun satu dasar yang kuat, membangun satu dasar kerohanian kita yang kuat, dasar kerohanian kita yang kokoh. Firman Tuhan katakan seperti begini dalam kitab Mazmur. Apabila dasar-dasar diruntuhkan, orang benar itu tidak akan bertahan. Nah, berarti bahwa orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan, orang-orang yang hidupnya benar, mereka itu punya satu dasar yang kokoh, mereka punya satu dasar yang kuat. Nah, dasar yang kuat ini yang harusnya menjadi pegangan, menjadi pedoman bagi seluruh orang percaya. Kita ada di muka bumi ini, Tuhan yang taruh kita di sini, Tuhan yang tempatkan kita di sini, dan kita melalui berbagai hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Tuhan punya tujuan di dalam segalanya. Tapi di dalam menghadapi segala hal ini, Tuhan pingin bahwa kita punya dasar yang kuat. Dasar yang dimaksud adalah dasar kerohanian yang kuat. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa seluruh kehidupan kita tuh akan selalu baik. Pengkhotbah pasal 3 katakan bahwa ada musim-musim dalam hidup kita. Ada musim baik, ada musim-musim yang buruk. Orang katakan hidup ini seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Berarti setiap hari kehidupan kita itu tidak selalu baik. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang seperti begini, untuk mengatasi goncangan-goncangan, untuk mengatasi peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang bakal akan terjadi yang kita sama sekali tidak mengetahui, Tuhan itu sudah menanam benih di dalam diri kita. Tuhan menanam benih kebenaran di dalam diri kita. Nah, kebenaran yang ada di dalam diri kita, itulah yang akan membuat dasar kerohanian kita itu kuat. Orang yang memiliki dasar kerohanian yang kuat, dia tidak akan mudah jatuh. Orang yang punya dasar kerohanian yang kuat, itu tidak akan mudah dibimbangkan, tidak akan mudah diombang-ambingkan, apalagi dihancurkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, yang Tuhan maksud dengan mendengar perkataanku adalah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang pertama, kita buka Mazmur pasal yang pertama, ada satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang inilah orang-orang yang bijaksana yang hidup di dalamnya. Nah, kitab Mazmur ini dimulai dengan ayat-ayat yang luar biasa. Dikatakan gini, Mazmur pasal 1 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3 katakan seperti ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang memiliki dasar kerohanian yang kuat, orang yang mendengarkan firman Tuhan, sama dengan orang yang ini, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang yang suka akan Taurat Tuhan itu akan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita harus sadar dan kita harus tahu bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Kita dipanggil untuk itu. Nah, orang yang punya dasar kerohanian yang kuat, orang yang punya dasar kebenaran firman Allah yang kuat, orang yang suka merenungkan firman Tuhan, orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Pada ayat 3, pemazmur itu mengungkapkan, pemazmur itu memberikan pesan yang penting, memberikan satu
dorongan atau nasihat atau manfaat buat kita, manfaat yang luar biasa buat kita orang-orang yang hidup dan selalu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan begini, ia seperti itu artinya seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, pohon yang ditanam di tepi aliran air itu manfaatnya besar. Kenapa? Karena akar-akarnya itu akan dengan mudah akan menembus kepada batang air itu tersebut. Nah, dikatakan begini, orang yang suka merenungkan firman Tuhan, orang yang selalu mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan, yang pertama adalah orang-orang yang suka dekat dengan Tuhan. Dekat pada sumbernya, intim dengan Tuhan. Nah, firman itu adalah Allah sendiri. Allah adalah firman itu sendiri. Jadi, orang yang suka akan firman Tuhan, orang yang berkata kepada Tuhan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, yang pertama adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, tinggallah dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja maka kamu akan menerimanya. Nah, ini satu manfaat yang sangat besar buat setiap kita. Tuhan memberikan ini buat kita, Tuhan memfasilitasi ini buat setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, yang pertama adalah kita dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan sumber. Tuhan itu memang tidak kelihatan, tapi waktu firman-Nya itu tinggal di dalam kita, kita itu menyatu dengan Tuhan. Kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita. Kita menyatu dengan Tuhan, kita lengket, kita lekat dengan Tuhan. Nah, dan yang kedua adalah bahwa orang yang selalu merenungkan firman Tuhan, orang yang bijaksana yang selalu mendengarkan perkataan Tuhan adalah orang yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita menanam pohon, sebuah pohon yang kita tanam, pasti yang kita pingin adalah buahnya. Kita tanam pohon mangga, yang kita nantikan adalah buah mangga. Tapi kalau pohon itu tidak berbuah juga, maka di pikiran kita akan ada ancaman untuk ditebang. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang selalu mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukan, itu orang-orang yang akan menghasilkan buah pada musimnya. Kita menjadi orang-orang percaya yang senantiasa bertumbuh terus, kita berakar ke dalam dan kita bertumbuh, dan waktu kita bertumbuh, kita pasti akan menghasilkan buah. Nah, kata buah yang dimaksud adalah progres. Kehidupan kita tuh terus mengalami kemajuan. Kerohanian kita tuh akan mengalami kemajuan. Kita tidak terus stagnasi dalam kerohanian kita. Nah, kehidupan kita, kehidupan pengiringan kita akan Tuhan, kita harus selalu terus bertumbuh. Bertumbuh kemana? Bertumbuh ke arah Kristus. Sampai kapan? Ya sampai kita dipanggil Tuhan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, orang yang selalu merenungkan firman, selalu mendengarkan firman Tuhan, bahkan melakukannya, itu akan menghasilkan buah. Kadang-kadang kita mau berubah itu susah banget. Tapi firman Tuhan itu menjamin. Bapak Ibu Saudara, buah itu artinya perubahan. Perubahan yang nampak dalam hidup kita. Ada sesuatu yang kita hasilkan. Orang yang dulunya hidup di dalam kegelapan, waktu hidup di dalam Tuhan, menerima Tuhan Yesus, harus ada perbedaan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Yaitu bahwa dulu karakternya buruk, jahat, serakah dan lain sebagainya. Ketika hidup dalam Tuhan itu harus penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, 9 buah roh itu harus dimiliki. Itu artinya buah. Nah, buah itu tidak bisa dihasilkan dengan kekuatan kita. Manusia untuk mau berubah dengan kekuatannya sendiri tidak mungkin. Nah, kekuatan firman Allah inilah, kuasa firman Allah inilah yang akan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Tuhan katakan bahwa barang siapa mengerti kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan dia. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 dikatakan seperti itu. Nah, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, artinya kita pelajari, kita hidupi, kita lakukan, itu akan memerdekakan kita dari apa? Dari manusia lama kita. Membebaskan kita dari pikiran-pikiran kita yang sia-sia. Karakter-karakter buruk kita. Nah, waktu perubahan karakter itu terjadi, itulah buah yang dihasilkan. Nah, waktu kita hidup dan merenungkan firman Tuhan senantiasa, ada hasil yaitu buah yang keluar dari kehidupan kita. Nah, buah ini yang akan dinikmati oleh banyak orang. Dan yang ketiga adalah, dan yang tidak layu daunnya. Daun yang layu itu mudah jatuh, Bapak Ibu. Berarti bahwa
orang yang suka merenungkan firman Tuhan, yang selalu mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya, orang yang tidak mudah jatuh. Pernah gak kita lihat bahwa orang sering kali bolak-balik jatuh di dalam dosa? Karena apa? Tidak ada kebenaran firman Tuhan itu yang tertanam di dalam dirinya. Karena cuma firman Allah yang dapat mengubahkan hidup kita. Cuma kebenaran yang dapat mengubahkan hidup kita. Karena itu waktu kita merenungkan itu, kita hidupi kebenaran itu, kita gak akan mudah jatuh dalam dosa. Kita akan mengalami itu waktu kita mulai bertindak untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan melihat bahwa hidup kita itu berubah. Kita akan tetap di dalam Tuhan. Buah kita itu tetap gak berubah-ubah. Tapi kita akan selalu fight dengan Tuhan. Gak mudah jatuh. Gak mudah ke kanan atau ke kiri. Gak mudah bimbang, gak mudah disesatkan. Nah, tidak layu daunnya. Dan yang keempat dikatakan bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tentunya berhasil yang dimaksudkan Tuhan adalah berhasil di dalam Tuhan. Keberhasilan itu tidak bisa diukur dengan ukuran dunia. Orang dunia katakan berhasil kalau kita mencapai cita-cita kita, mencapai jabatan yang kita inginkan dalam pekerjaan, mencapai hal-hal yang keinginan-keinginan kita. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan mengatakan berhasil artinya bahwa kehidupan kita di dalam Dia itu mencapai keserupaan dengan Dia. Nah, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang memiliki pondasi itu yang kuat. Dalam kitab Daniel berkata bahwa gini, orang-orang yang mengenal Tuhannya, mereka akan tetap kuat dan bertindak. Walaupun situasi tidak memungkinkan buat setiap kita. Walaupun keburukan-keburukan yang terjadi di sekitar kita. Banyak peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan memasuki tahun-tahun yang penuh dengan kegelapan. Tapi ingat firman Tuhan katakan ini, orang yang mengenal Tuhannya itu akan tetap kuat dan bertindak. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang mendengarkan, setiap orang yang mendengarkan perkataannya dan melakukannya, mereka adalah orang-orang bijaksana. Sekalipun banjir itu datang, rumah yang didirikannya, kehidupan rohani yang didirikannya itu tidak akan mudah tergoncangkan, tidak akan mudah hancur, tidak akan mudah untuk diruntuhkan. Karena perkataan firman itu, kebenaran itu tertancap kuat di dalam kehidupan kita. Apa saja yang kita perbuat, itu pasti berhasil. Orang-orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mereka tidak akan memikirkan yang lain kecuali Tuhan saja. Nah, keberhasilan menurut Tuhan adalah bahwa kita berhasil, kita dapat mencapai setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dapat melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari sebelum kita memasuki tahun 2023, pastikan bahwa kehidupan kita itu benar-benar punya dasar yang kuat. Kehidupan kerohanian kita itu benar-benar punya dasar yang kuat. Kita sedang berjalan memasuki keadaan-keadaan yang tidak menjanjikan buat kita. Seperti orang Israel yang 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Tuhan itu sedang melatih kita, mengizinkan hal-hal yang seperti ini terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita akan sadar bahwa sampai di mana kita punya kekuatan dari pondasi kehidupan kerohanian kita. Sampai di mana iman kita itu mencapai tingkat pertumbuhannya. Bahkan sampai di mana tingkat pengenalan kita akan Tuhan. Mari kita belajar untuk percaya, artinya kita belajar untuk terus berpegang kepada setiap perkataan Tuhan. Berpegang kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini, itu seperti ujian yang sedang kita lewati. Untuk membuktikan kepada kita, membuktikan diri kita, bahwa setiap firman Tuhan yang kita dengar, setiap firman Tuhan yang kita pelajari, itu teruji enggak di dalam setiap keadaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana.
Mari kita menjadi orang-orang yang benar. Mari kita menjadi orang-orang yang arif, yang melihat keadaan-keadaan yang ada ini dan mulai terus memperbaiki diri kita. Mulai terus meningkatkan keintiman kita dengan Tuhan. Mari terus kita berdoa kepada Tuhan dan terus belajar percaya kepada setiap perkataan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa kepada setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, umat-umat-Mu di mana saja Tuhan. Mereka yang mendengarkan setiap kebenaran firman Allah, biarlah iman mereka dibangkitkan. Biarlah kehidupan kerohanian mereka kembali bangkit Tuhan. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah firman Allah itu akan senantiasa memerdekakan setiap kami Tuhan. Dari pikiran kami yang sia-sia, dari setiap kekhawatiran-kekhawatiran kami, dari setiap kelemahan-kelemahan setiap kami Tuhan. Dan biarlah firman itu akan terus menuntun kami Tuhan, sampai kami bertemu dengan Tuhan kami, dengan Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan yang ada di wadah ini Tuhan, untuk memasuki tahun 2023 dengan iman yang kuat, dengan tetap berharap kepada Tuhan, dan dengan tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat menara doa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apa yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan, baik pujian penyembahan setiap kami kepada Tuhan, biarlah Tuhan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan, sebelum kami mengakhiri Tuhan menara doa ini Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati dan melindungi kami, terus senantiasa menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia-Mu, senantiasa menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.